Terima kasih Tuhan, bahwa kami para mempelai-Mu belajar untuk terus Tuhan mengikuti langkah-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu. Hari-hari ke depan untuk menuju 15 tahun. Siapkan kami, lengkapi kami. Biar pagi hari ini Engkau turunkan hikmat, pengertian, pewahyuan yang dari Engkau, sehingga setiap kami menangkap rema yang kuat, kami pulang tidak pernah sama lagi. Berbicaralah lewat bibir mulut hamba dan Nancy nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap terima berkat yang terbaik. Dan yang percaya dan sepakat berkata amin. Shalom para mempelai. Oke, kok silau sih ya? Orangnya sedikit malah tambah silau. Boleh gak silaunya dikecilin? Jangan terlalu silau. Hari ini ketika saya berdoa, salah satu yang harus diingat oleh mempelai adalah jangan pernah berjarak dengan Tuhan. Next. Kita dulu waktu pandemi baru kenal istilah social distancing. Dulu gak ada. Tapi sejak pandemi kita tahu ada social distancing yang terus seperti disconnect orang. Waktu itu, waktu mulai social distancing itu, Tuhan mulai bicara di hati saya. Manusia boleh membuat peraturan berjarak, tapi aku tidak pernah mau berjarak dengan kalian. Kita semua adalah mempelai Kristus, tapi yang terutama kita para mempelai, kita rugi kalau kita berjarak dengan Tuhan. Apa sih rasanya kalau kita berjarak sama Tuhan? Hari ini mungkin kita tanya sama diri kita, apa sesungguhnya kita ini sibuk pelayanan, tapi sesungguhnya kita ini berjarak sama Tuhan. Kalau orang yang berjarak dengan Tuhan, biasanya Tuhan terasa jauh. Jarang dengar doa dan jarang dengar sesuatu dari Tuhan. Jarang kita excited ketika seperti kita waktu pertama kali mencintai Tuhan. Mungkin kita kadang-kadang merasa capek, letih, kering. Nah ini yang kadang-kadang kita gak sadar. Kita pikir kita letih dan capek karena kerja, karena pelayanan. Tapi hati kita seperti berjarak. Ada selaput, ada tembok tipis yang membuat kita menyembah aja sulit. Yang membuat kita setiap baca firman kayaknya harus dorong diri kita untuk baca. Dan setiap kali kita dengar khotbah, sulit terima rema. Kita merasa kok gak dapet ya, kok gak nangkep ya. Mungkin itu cuma salah satu yang tadi saya sebutkan. Kadang-kadang kita masuk dalam pelayanan, tapi gak seperti dulu, begitu passion. Sekarang sekedar melakukan. Nanti kita bahas ya bagaimana itu God distancing dengan Tuhan. Gambarnya mengatakan, measure the distance between God and you, between God and me. Ukur jarak antara Tuhan dengan kita. Apakah dulunya kita pernah dibawa mendekat, dekat. Sekarang tanpa sadar kita menjauh. Kita masih dengar suara Tuhan. Kita masih menyembah. Tapi hati ini terasa sudah ada sesuatu yang membuat kita tidak seperti dulu. Next.
Saya akan bacakan dari Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 6. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Kerinduan mempelai perempuan. Temanya, aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku. Merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Next. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tapi tidak disautnya. Amin. Balik lagi yang sebelumnya. Kita tahu Kidung Agung ini melambangkan keintiman raja dengan mempelai. Kita lihat dia katakan, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Ku kumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai engkau mabuk cinta. Tapi ceritanya ketika mempelai tidur, udah masuk ke kamar, sudah mulai mau tidur, ngantuk. Walaupun rasanya hati ini bangun. Lalu ada suara, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukakan pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepadamu kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Raja mengetuk, raja datang. Aku mau berkasih-kasihan, aku mau bercinta-cintaan. Tapi mempelai belum siap. Mempelai mengatakan, bajuku telah kutanggalkan. Aku ini udah ganti daster. Aku ini udah ganti baju tidur. Apakah aku akan mengenakannya lagi yang lain, yang mesti keluar lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kadang mempelai itu terlalu banyak. Terlalu banyak alasan kita ketika Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu. Mungkin kita tidak ucapkan, tapi di hati kita, ntar ya Tuhan, ntar ya. Nanti ya tak beresin ini, saya tidur dulu ya Tuhan. Bukan gak boleh tidur, tapi kita tidak bergairah lagi seperti sebelumnya. Kita tunda-tunda. Kita bilang nanti ya Tuhan. Kita sangat mengerti, Tuhan itu sangat mengerti. Kita merasa gak apa-apa, nanti Tuhan itu bisa datang lagi. Ayat 4 mengatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Terlambat sadarnya. Tahu bahwa ini Tuhan yang sudah datang. Ini sudah mau buka pintu. Tiba-tiba sadar.
Dikatakan aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Benar-benar mau buka, mau nyambut kekasih. Tapi yang paling mengerikan, ayat mengatakan kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil-panggil Tuhan, Rajaku, kekasihku, tapi tidak disaut lagi oleh Tuhan. Next, saya ambil beberapa versi Kidung Agung 5 ayat 6 tadi. Kalau di terjemahan baru yang baru saja saya bacakan, ku cari dia, tetapi tidak kutemui. Pernah gak rasain doa gak rasain Tuhan? Ku panggil, tapi tidak disautnya. Seperti kita panggil ke ruangan kosong, rasanya Tuhan jauh. Versi bis dikatakan, aku sangat merindukan suaranya. Ku cari dia, tapi sia-sia. Ku panggil namanya, tapi dia tidak menyaut. Bahasa Inggrisnya mengatakan, I open for my beloved, but my beloved had turned away and was gone. Pernah gak rasain kalau Tuhan, jangan sampai Tuhan melengos atau Tuhan pergi, kita gak sadar. Hari-hari ini Tuhan tuh mau semua mempelainya masuk lebih lagi. Dan sungguh-sungguh menginginkan 15 tahun. Enggak gini, 15 tahun kelamaan Tuhan. 15 tahun mau ngapain Tuhan? Atau 15 tahun masih panjang ya Tuhan, aku kerjain yang lain dulu. Mungkin aku punya impian tadinya aku pikir kalau sebentar lagi Tuhan datang, udah datang kubur dulu. Tapi sekarang impianku boleh jalan. Nggak salah impian dikejar. Tapi kita harus tanya sama Tuhan, apakah dia mau untuk kita lakukan itu? Misalnya yang masih muda nih, aku mau sekolah lagi, ambil S2. Sekarang aku mau punya anak tambahan karena masih 15 tahun. Boleh. Tapi mari kita mempelainya, tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini baik kalau aku tambah lagi anak? Apakah ini baik aku sekolah lagi S2, S3? Apakah ini baik? Aku pergi kemana dulu lah, nanti waktu lawatan terbesar datang aku balik. Belum tentu kita bisa balik. Tuhan ingatkan. Saya dapat tulisannya, God requires no social distancing. Tuhan gak mau ada jarak. Dan Tuhan tidak mau mempelainya, tidak tahu ada di mana on the right timing. Kita harusnya ada di ladang Tuhan waktu menuai jiwa-jiwa. Kita sibuk shopping. Mungkin kita harusnya lagi menyembah, mencari wajahnya. Tapi kita sibuk pergi pelayanan. Kadang kita harus tahu kairosnya. Kalau Tuhan suruh nyembah dulu, nyembah dulu. Nanti kita akan lihat dia bimbing dengan keajaiban. Next. Ketika gereja atau mempelai atau anak-anak Tuhan tidak meresponi Tuhan, masalahnya ada dua. Yang pertama, mempelai yang masih egois, ego kita yang berbicara.
kita tidak bergairah. Tuhan gak mau cuma sekedar melakukan. Untuk kita mencapai 15 tahun ke depan, perlu passion. Caranya gimana? Caranya merawat hidup kita berjalan bersama Tuhan, tidak terhentikan. Tidak ada minggu ini cuti gak usah nyembah. Minggu ini aku kerjain dulu kerjaanku. Tidak, mempelai harus tiap hari datang menghadap Tuhan. Saya bukan mempelai yang terus-terusan doa 4 jam, 6 jam gitu. Gak punya waktu. Bukan gak punya waktu buat Tuhan. Kerjaan, permintaan banyak. Tapi saya colokin diri saya 24 jam sama Tuhan. Dan saya akan ngomong terus sama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sering kita gak sadar. Kita merasa udah oke. Hidup dan udah oke juga. Pelayanan juga oke. Sudahlah. Yang 15 tahun gak usah pikirin dulu ya Tuhan. Saya ingat satu hari itu saya belajar, saya tanya Tuhan gini, kalau mempelai yang ini itu kayak apa? Tiba-tiba saya lihat penglihatan, saya duduk di bawah berlutut. Terus Tuhan tuh raja ada di atas. Cukup jauh tapi saya bisa lihat. Tuhan bilang gini, kalau engkau hineni, mempelai hineni, itu mempelai yang bukan cuma tersungkur, cuma rendah hati, bukan. Tapi aku butuh mempelai sambil engkau kerjakan bagianmu. Engkau liatin raja lagi mau apa. Kalau raja lagi mau ke ladang, kamu tahu tiba-tiba kamu harus siapkan itu. Dan kau ke ladang bersama raja. Kalau tiba-tiba raja bilang, aku mau masuk ke sebuah tempat baru. Aku mau buka di situ. Mempelai ini connect sama raja walaupun duduknya cuma di bawah. Hineni, hamba. Tapi dia mengerti kebutuhan rajanya dan kerinduan rajanya. Dia akan selalu seirama dengan rajanya. Seringkali kita bicara, kita ini mencintai Tuhan. Tapi sesungguhnya kita mencintai agenda kita dan jadwal kita. Kita tambah sadar. Kita pikir, toh semuanya pekerjaan Tuhan. Ingat, mempelai harus bisa mengerti, melayani Tuhan dulu baru melayani pekerjaan Tuhan. Kita ini harus punya hati Maria, tapi kerjanya excellent kayak Marta. Kita gak bisa cuma jadi Maria aja tapi gak mau kerja Marta. Kalau gak ada Marta nanti siapa yang beresin semua? Mempelai harus bisa secanggih, sesmart seperti Marta, tapi berhati Maria. Tadi tiba-tiba pagi Tuhan bilang gini, umumin buat kelas. Biasanya saya buat kelas generasi gada besi. Tapi Tuhan bilang buat kelas. Saya juga gak tahu ini yang mau diajarkan. Tapi kelas dulu. Kelasnya adalah mempelai yang utuh, berkenan, dan berpengaruh. Tuhan bilang nanti aku ngomong sama kamu, ajarin seperti apa. Saya mau tahu orang mempelai yang sudah pernah ikut GGB siapa? Angkat tangan. Gak banyak ya, oke. Jadi ini kelasnya adalah mempelai yang utuh, berkenan, dan berpengaruh. Karena kita harus ambil bagian dalam berdiri untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kita harus habisi Haman-Haman. Seperti Esther berdiri dan menyelamatkan bangsanya. Ya. Jadi jangan sampai kita ini egois. Enggaklah Tuhan. Tanpa sadar kita enggak lagi mencari kerinduannya. Kita enggak cari lagi yang ilahi. Kita enggak cari dan kita bisa enggak mendahulukan yang Tuhan mau daripada diri kita. Itu yang pertama, egois.
Next. Lamban. Seringkali kita ini lamban. Kita gak sadar kalau kita ini tanpa Tuhan gak bisa. Siapa yang di sini tanpa Tuhan bisa? Saya rasanya gak bisa. Walaupun ada Google, ada teman, ada pemimpin, gak bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu kita sering ya, banyak nubuatan, banyak pesan Tuhan, mimpi Tuhan, tapi sering kita lupa, betul gak? Saya juga sering ngomongin diri saya, ini banyak banget, nanti ada yang mimpiin, nanti yang apa, tapi saya sering lupa mengerjakannya. Dan hari-hari ini Tuhan itu mau, jangan kita ini seperti yang tadi Kidung Agung 5 itu, terlambat karena punya agenda sendiri. Kita gak mau jadi Wasti kan, kita mau jadi Esther ya. Jadi jangan sampai terlambat waktu kita cari Tuhan, cari Raja. Dia sudah pergi dan dia tidak lagi menyaut apa yang kita sampaikan. Waktu kita nyembah seperti cuma garing ke atas saja, tapi kita tidak bersautan sama Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mau masuk ke ruang pribadinya Tuhan, biarlah kita benar-benar menginginkan lebih. Harusnya mempelai itu bisa masuk sidang ilahi, karena kita tahu kapan Tuhan mau ditemui, kapan Tuhan tidak mau ditemui. Jadi satu egois, kita introspeksi ego kita kayak apa. Kita mungkin gak berontak, tapi kita punya ego. Kedua, kita lelet, lamban merespon. Ya, mempelai itu mestinya yang sangat dekat dengan Tuhan, betul gak? Duduk di bawah kaki Tuhan, mengerti maunya apa. Sekalipun duduknya di bawah, ngelihat Raja, tahu Tuhan mau kemana. Itulah mempelai. Next. Seringkali kita pikir kita bisa datang kepadanya kapan saja, pas kita bisa, dan mencuekkan Tuhan ketika kita ingin mengerjakan agenda kita. Sesungguhnya tanpa Tuhan, kita sangat rentan. Betul gak? Sering begitu tanpa kita sadari. Kita mau ketemu Tuhan lagi kita sempet. Kita datang mau nyembah ketika kita sempet. Kita gak padahal Tuhannya pengen ketemu. Terus kita cuekin, aduh Tuhan sebentar ya Tuhan sebentar ya. Biarlah Kidung Agung yang 5 tadi, 1-6. Kita ingat. Ya. Jadi dikatakan Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Next. Sekarang ketika Tuhan menyembunyikan diri, gak selalu itu karena salah besarnya kita. Kadang-kadang kita tahu, loh kok Tuhan kok gak kedengeran ya, Tuhan lagi di mana ya? Gitu. Yang pertama, kadang Tuhan menyembunyikan dirinya dari orang-orang yang dia cintai. Seringkali kalau yang sudah biasa sama Tuhan, kita sesak ini. Rasanya kok Raja gak ada, kok gak nyaut. Biasanya kita bersautan. Ini kemana Tuhan? Kok jauh gitu. Ayub 23 ayat 3 mengatakan, jika saja aku tahu di mana aku dapat menemukannya, supaya aku bisa datang ke tatanya. Lalu Mazmur 42 ayat 3, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Harusnya ngalami suka dan duka. Kita ini bisa tahu nih, yes Tuhan. Jangan cuma lagi suka, lagi duka, lagi suka, Tuhan ada. Saya bersyukur kalau kita latihan. Waktu 11 tahun yang lalu rumah saya terbakar, saya gak dapat tanda-tanda. Padahal saya sudah jalan sama Tuhan 21 tahun dengar suara Tuhan, dan biasanya dia kasih tanda-tanda mimpi atau penglihatan. Dan saya gak akan marah, saya gak akan menolak kalau Tuhan bilang gini, akan lewatin seperti ini. Saya gak nolak. Tapi hari itu tanda apapun gak ada.
Tapi hari itu begitu kami ditelepon, saya di Bekasi, kejadiannya di Jakarta. Saya sama Nancy. Tapi begitu saya dengar itu, cuma satu yang saya ingat, harus connect, telepon Tuhan, telepon Rajaku. Tiba-tiba saya bilang, ayo. Anak saya karena dia telepon, yang saya tahu adalah telepon Raja. Saya bilang, ayo telepon, ayo doa. Begitu doa dia mati. Terus Tuhan suruh saya cari, karena saya sambung lagi gak bisa. Ternyata dia lagi hubungan sama Nancy. Dia kayak di tengah-tengah dalam waktu singkat dia udah sesek. Dia bisa telepon saya dan dia bisa telepon kakaknya. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Terus dia telepon, saya lihat Nancy bilang gini, turun. Tiba-tiba Nancy dengar dia suara terakhir dan itu mati teleponnya. Tuhan baru ngomong, anakmu pingsan, cepat pulang. Itu baru suara yang saya dengar hari itu. Kemarin-kemarinnya Tuhan tuh gak ngomong. Padahal anak ini sebelum saya berangkat Jumatnya, dia mau pergi kerja. Dia ngomong gini, Mami, dia pernah pinjam saya uang di Desember. Karena disuruh Tuhan, dia baru mulai kerja. Disuruh Tuhan kasih 3 kali gajinya. Ya kan dia belum punya uang. Dia bilang, Mami aku disuruh kasih persembahan 3 kali. Pinjam dulu dong katanya. Ya udah pinjam. Hari itu pagi, itu Jumat pagi dia bilang begini, Mami uangnya sudah cukup. Ada di rekeningku. Mau diapain? Mau ditransfer apa mau cash? Saya tahu kan, saya lagi latih dia loh. Nancy saya kasih pakai mobil. Tapi kalau dia saya suruh naik bus. Kenapa? Supaya dia mandiri. Tapi saya bilang begini, udah kamu pakai aja. Bawa ambil aja, nggak usah dibalikin. Enggak Mami, aku harus balikin. Hari itu dia finish strong. Dia selesaikan semua udah. Dia nggak utang lagi sama saya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah ambil. Tapi saya mau katakan, karena saya dididik Tuhan, hari itu saya tahu Rajaku menyertaiku. Dan tiba-tiba firman kunci saya, Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggilnya sesuai dengan rencananya. Itu yang memimpin saya sampai selesai, sampai hari ini. Jadi ada 2 respon anak Tuhan. Kalau lagi Tuhannya jauh kayaknya sembunyi. Yang pertama, dia sesek, dia rasakan rasanya, aduh Tuhan, aku gak bisa berjarak dengan Engkau. Aku gak mau Tuhan. Siksa ini menyiksa. Tapi yang kedua merasa biasa-biasa saja. Dan jangan sampai kita ini biasa-biasa saja. Tuhan mau deket, Tuhan mau jauh, wis biasa aja. Ada waktunya, jangan. Ya, next. Yang kedua, kadang Tuhan memakai waktu-waktu seperti ini untuk menyatakan gelora ilahi yang baru dalam hidup kekasihnya. Ya, seperti ratu yang tadi, ketika di lain kesempatan saya percaya kalau raja datang lagi, dia ini udah nyesel, betul gak? Dia pasti menanti-nantikannya beda. Gak seperti yang kemarin rasanya take it for granted. Tapi kalau dia udah pernah ini, dia akan tunggu Tuhan kapan, mungkin bertobatnya itu bisa berbulan-bulan loh. Untuk sampai Tuhan datang lagi. Kerinduan kehilangan, rasanya pengen gairah yang baru, cari. Akan sangat takut kehilangan lagi. Tapi jangan sampai kita jadi mempelai. Boro-boro mikirin sampai nanti kehilangan. Lebih takut kehilangan teman. Lebih takut kehilangan harta. Lebih takut kehilangan yang lain daripada kehilangan Tuhan. Kita bisa berbicara di mulut bahwa kita takut kehilangan Tuhan. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita takut kehilangan Tuhan. Karena kita ulang dan kita ulang lagi. Ya, itu yang 2 yang saya mau bicara. Bahwa kalau ketika Tuhan kaitannya sembunyikan diri. Mari, jangan diem aja. Tapi kita tahu Tuhan, jangan lama-lama Tuhan. Introspeksi mungkin. Bilang Tuhan, kalau aku ada salah tegur aku. Langsung Tuhan berterus teranglah dengan aku. Ya, yang kedua adalah terus inginkan Dia.
begitu kita merindukan dia, Tuhannya baru hadir. Ya, next. Alasan-alasan kita berjarak dengan Tuhan. Yang pertama, kita ini sebetulnya punya rasa tidak aman, tapi kita cuekin aja. Rasa tidak aman membuat kita tidak bisa percaya. Jadi kita ini harus cek. Aku kalau kejadian apapun ada rasa aman gak di sini? Atau panik? Atau cepat takut, cepat khawatir dan cepat mengerikan? Pokoknya apapun jadi masalah buat kita. Kita ini gak percaya kalau dia sertai kita. Terus next. Bapak Ibu, saya mau cerita ini nanti di rumah ya. Saya gak mau lama-lama. Bagaimana Lukas 5 ya ayat 4 sampai ayat 9. Kita tahu bahwa bagaimana Simon itu waktu bertolak ke tempat yang dalam dan disuruh Tuhan tebarkan jalamu, padahal udah semalam-malaman gak dapat ikan, betul gak? Ya, tapi waktu dia tahu ini Tuhan, ya, dia hari itu di ayat 8 yang saya merahin, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia tiba-tiba lihat keajaiban itu, dia rasa berdosa banget, ya. Nah, saya mau kasih contoh rasa tidak amannya Rasul Petrus, ya. Dia itu sebetulnya udah lihat kuasa Tuhan belum? Sudah. Sebelum kejadian yang saya tadi Lukas itu, dia udah lihat kuasa Tuhan. Dan dia juga takjub dengan semua yang dia lihat, ya. Tapi dia merasa sampai dia lihat, wah, tidak layak dekat sama hadiratnya. Karena dia merasa berdosa. Nah, kadang-kadang kalau ada orang merasa berdosa, dia bukan mendekat ke Tuhan, malah pengen menjauh dari Tuhan, takut kena samber. Atau kalau lagi salah sama pemimpin, malah jauh-jauh dari pemimpin. Bukan begini, tolong tegur aku. Kan jarang ya orang minta tegur, malah mau jauh-jauh, pengen menjauh. Nah ini sebetulnya kenapa Petrus bisa bilang gini, dia gak aman. Tuhan pergilah daripadaku. Dia gak bilang gini, Tuhan terima kasih engkau tahu aku ini bejat, aku ini jelek, aku ini. Tapi engkau tetap memberikan mujizatmu dalam hidupku. Tapi dia bilang gini, pergilah daripadaku. Jangan dekat-dekat Tuhan, karena aku ini berdosa. Nah ini gak aman, ini tidak aman ya. Jadi Petrus ini tidak deal dengan mindernya dan tidak amannya. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau tahu apapun yang terjadi, kalau engkau rasa tidak aman, kau harus beresin. Kenapa engkau tidak aman? Kenapa engkau tidak percaya kalau Tuhan bisa rekayasa apapun? Tuhan itu bisa balikin tangan, jawab doa kita, betul gak? Gampang sekali. Tinggal kita cari tahu bagaimana membuat Tuhan balikin tangan. Betul gak? Ya, yang kedua. Yang kedua itu adalah lari dari tanggung jawab. Seperti Yunus. Yunus ini dikasih tanggung jawab buat menangkan Niniwe. Tapi dia itu malah lari dari Niniwe dan dari hadapan Tuhan. Betul gak? Ya, lari dari tanggung jawab. Ya, takut gagal, takut ditolak, ya. Itu membuat hubungan kita berjarak sama Tuhan. Ingat-ingat, kita kalau dikasih tugas, aduh berat banget ya. Kalau lagi ditanya nih, siapa yang mau pergi ke Papua di pedalaman misalnya. Kalau pada gak aman, semuanya gak lihat pemimpinnya, takut dipilih. Betul gak? Kadang-kadang sering begitu. Terus kita gak dipilih. Jarang kan yang begini. Saya mau kalau saya boleh. Mungkin kadang-kadang ada yang berani banget malah begini. Dia gak bisa apa-apa tapi dia bilang begini. Saya mau kalau saya boleh. Ya, tapi kita mesti ngecek apakah kita punya rasa tidak aman. Ya, ketika ditantang, ketika mendengar suatu permintaan. Apakah kita bisa bilang, Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan kalau engkau mau aku pergi, aku angkat tangan. Kalau itu bagianku, ya. Seringkali kita ini berjarak sama manusia atau Tuhan. Itu karena kita gak mau ambil tantangan. Merasa gak mungkin bisa. Ya. Nah, kembali lagi Yunus.
Saya nggak akan baca karena nanti akan dilanjutkan sama Nancy. Next. Ya, ini Yunus. Kita tahu bagaimana Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, betul nggak? Ya, disuruh ke Niniwe, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan, ya, kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus lari. Ya. Next. Saya nggak bacain semua ya, tapi baca yang merah aja ya. Waktu itu sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus dikejar Tuhan karena dia harus selesaikan destininya. Ya, dia dikejar Tuhan sampai satu kapal ngalamin kapal oleng, betul gak? Sampai dicari lah ya siapa yang sebut yang bersalah. Waktu itu dia ngaku dan dikatakan, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Masih mending kalau Tuhan itu ngejar kita. Kalau Tuhan gak ngejar kita, kita gak tahu ada di mana. Ya, hati-hati, berjarak dengan Tuhan itu bahaya. Ya, jadi Yunus itu next. Yunus itu diberi tanggung jawab, tapi gak mau. Gak seperti yang dia mau. Saya sering bilang begini, kita ini bintang film Tuhan. Tuhan itu sutradara. Kalau Tuhan bilang gini, belok kanan. Gak mau Tuhan, maunya ke kiri aja. Agak ngeri yang kanan, kiri aja. Gak bisa. Kalau suruh ke Niniwe, ya pergi aja dulu ke Niniwe. Ya, nanti Tuhan pasti berrekayasa. Ya, jadi kalau Tuhan percayakan, Tuhan memberi tanggung jawab, mari kita menghitung semua dari sisi Tuhan. Pertanyaan untuk direnungkan kita. Apakah ada tanggung jawab yang saya tolak untuk lakukan? Itu dicatat. Pikirin, ada gak tanggung jawab yang saya sebetulnya? Mungkin tanggung jawab mengampuni. Tanggung jawab mendekat ke orang yang pernah nyakitin banget. Mungkin tanggung jawab ngambil sesuatu, bayarin orang itu. Apa saja tanggung jawab itu, ya? Apakah kita lari dari tanggung jawab itu atau mengambil? Apakah kita tahu dari tujuan ilahi Tuhan? Dari setiap tugas yang Tuhan berikan pasti ada tujuan ilahinya. Ya, bagaimana saya bisa ngambil tanggung jawab itu? Kita kembali lagi ke Tuhan, betul gak? Tanya Tuhan bagaimana caranya. Oke, kita jangan jadi Yunus, tapi seperti Esther. Next. Kita tahu Esther 4. Bagaimana Mordekai bilang sama Esther, ya, semua tapi suruh dia menghadap raja. Tapi Esther takut. Esther bilang gak bisa, kalau gak diundang bisa hukumannya mati. Akan tetapi Esther akhirnya menyuruh pegawainya ya untuk memberitahu kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Lalu Mordekai bilang, jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kata Mordekai ya, next. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan akhirnya Esther, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini orang yang akan sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu ada perkara yang penting yang harus dijalankan. Tapi dia tahu segala resiko.
Rajaku, Tuhanku pasti tahu. Kita maju 15 tahun ke depan. Ada banyak tugas. Kalau disuruh gak masuk akal. Bisa gak kita katakan, sekalipun aku mati, biarlah aku mati dalam Tuhan. Sekalipun aku ditolak, biar tidak apa-apa, aku tetap berkenan bersama Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar seperti Esther. Yang ketiga, alasan kita berjarak dengan Tuhan adalah menyerah dengan pertarungan atau ujian hidup. Kita tahu semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak kepercayaan, betul gak? Semakin kita dekat dengan pemimpin kasih kita kepercayaan banyak karena dia tahu kita bisa. Kadang-kadang gini, aduh memang gak ada yang lain ya? Jangan sampai kita selalu bilang begini, emang gak ada yang lain ya? Harusnya jawaban kita gini, it's a privilege, it's an honor, ini sebuah kehormatan. Kalau kita dikasih kesempatan, tapi harus tetap humble, tetap rendah hati. Kita baca dari Elisa ya, saya kembali lagi saya gak mau baca semua, tapi dikatakan ini Elia ya, Elia di 1 Raja-Raja 19 itu takut banget. Padahal cuma dapat ancaman dari Isabel, betul gak? Padahal di ayat 1 Raja-Raja 18 baru aja menghabisi 450 Nabi Baal, betul gak? Baru aja lihat keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada intimidasi, tiba-tiba ciut. Tiba-tiba mau mati, tiba-tiba mau masuk goa. Kita tahu kadang-kadang kita gak pernah tahu. Kita gak bisa bilang gini, enggak kalau aku gak begitu. Enggak, kita bisa begitu tapi kita harus ngerti. Apapun mau sekalipun dibawa dasar, kalau Tuhan yang suruh atau Tuhan sudah kerja dengan kita, percaya ingat semua kuasa-kuasa mujizat dia. Ingat gini, harusnya kan begini ya, kan dia udah mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia tinggal gini, Tuhan sekali lagi Tuhan. Kemarin aja baru aja engkau menghabisi 450 Nabi Baal yang luar biasa begitu. Ini Isabel harus habis. Ini Isabel mulutnya harus ditutup. Begitu kan harusnya mempelai yang berkuasa berjalan dengan otoritas. Enggak jadi ngumpet ke goa pengen mati. Tapi kita harus benar-benar berjalan dengan otoritas. Jadi jangan pernah menyerah apapun masalah ujian hidup. Kalau orang kadang-kadang gini, udah berat merasa begini, paling berat. Rasanya masalah dia paling berat. Enggak, masih banyak yang berat ya. Oke, jadi jangan sampai kita seperti itu. Oke, jadi yang saya mau merenungkan next. Ya ini kekecilan karena ininya. Dikatakan bagaimana ketakutan saya membuat saya ingin menyerah. Coba, takut itu bukan cuma takut bencana. Takut ditolak, takut gagal, takut diomongin, takut salah, takut macam-macam. Nah, apakah ketakutan kita itu membuat kita menyerah? Terus bagaimana sih bisa memilih untuk jujur dengan ketakutan? Ingat ya, Tuhan gak pernah kasih ketakutan. Tapi kasih akan melenyapkan ketakutan. Ya, oke. Jadi bagaimana kita bisa berani menghadapi tantangan dan pertarungan yang harus kita selesaikan. Ya, nah, nanti kita akan belajar ya. Dan yang keempat adalah kecewa dengan manusia dan dengan Tuhan. Kalau hari ini masih punya mempelai kecewa dengan manusia, mari bereskan. Kecewa dengan Tuhan apalagi, merasa tidak dijawab-jawab doanya. Bereskan ya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita beku karena kita lihat gini, orang lain sih dijawab, saya gak dijawab. Udahlah, saya biasa-biasa aja. Kadang-kadang sampai gak mau bayar perpuluhan. Ya, nah next saya mau tutup dengan tips untuk mendekat kembali. Next, ini udah. Mendekat yang kembali adalah mencari. Kita harus benar-benar kalau kita udah rasa ada jarak dengan Tuhan. Kita mencari, Ratapan 3 ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ya, jadi kalau kita lagi berjarak, kita cari Tuhan terus. Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ingat, jadi jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita lagi rasanya berjarak, cari Tuhan, bilang Tuhan, pokoknya bilang Tuhan, aku mau diapain aja aku mau. Tapi engkau
Kalau aku makin mendekat ke engkau, engkau makin mendekat kepadaku. Bukan menjauh. Kau tidak pernah menjauh. Engkau tidak pernah membuat social distancing. Ya. Terus duduk di bawah kakinya dan ngobrol terus ya. Utarakan apa yang ada di hati kita. Ya, next. Saya mau bilang ya Bapak Ibu, mempelai itu panggilannya bukan cuma untuk wanita. Tapi laki-laki juga ada yang panggilannya mempelai. Karena sebetulnya semua orang adalah mempelai Kristus, betul gak? Makanya saya kasih gambarnya kalau ngobrol yang laki dan perempuan, betul gak? Jangan yang perempuan aja. Karena Tuhan bilang kasih tahu ya, mempelai itu bukan karena gender. Tapi biasanya mempelai itu banyakkan perempuan. Tapi mempelai itu semua sama ya, kita semua. Terus kalau misalnya kita kalau nggak dengar suara Tuhan, siapa yang mau dengar suara Tuhan dengan jelas? Nah, kuncinya adalah Yesaya 50 ayat 4b, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi harus bangunnya pagi hari sebelum jam 5, kalau bisa jam 4, kalau bisa lagi jam 3. Itu akan sangat cepat untuk menjadi tajam. Ya, oke. Jadi menemukan kembali, bilang kasih cintaku mula mana ya Tuhan, balikin. Oke, next. Kita mencari Tuhan terus sambil kita introspeksi. Kita coba cek apakah ada dosa yang belum kita akui. Kadang-kadang kita merasa, oh aku gak membunuh, aku kan tidak selingkuh. Tapi hati kita ini iri sama orang. Hati kita ini marah sama orang. Ini gak kudus. Kita harus introspeksi terus ya. Sebetulnya Amsal 28 ayat 13 mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi ya. Jadi versi yang lain, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi orang yang mengaku dan meninggalkannya akan beroleh belas kasihan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan? Kapan Bapak Ibu merasa sangat dekat dengan Tuhan? Kita harus cek hari ini. Jangan ada perpisahan antara kita dengan Tuhan. Ada jurang karena dosa. Ya. Next. Setelah kita introspeksi, kita amati. Coba ingat-ingat. Kapan ya aku bisa benar-benar bebas, plong mencintai Tuhan? Kapan ya rasanya aku tuh tahu deket sekali. Setiap kali sebelum aku ngomong, Tuhan udah kasih. Baru merindukan aja Tuhan kasih. Tapi kita juga kapan kita rasa kita pernah salah. Bapak Ibu yang sudah mendengar suara Tuhan. Ketika engkau mulai tidak dengar. Engkau cek yang pertama adalah ketika engkau tidak taat. Ketika kita tidak taat apa yang dia perintahkan. Itu lama-lama jadi tumpul. Jadi kita harus cek and recheck ya. Nah, jangan percaya dengan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Ya, ingat bahwa kita harus selalu kebas-kebaskan semua suara-suara. Dan dikatakan Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan next, ini yang menyelamatkan saya. Ketika saya bilang Tuhan, aku minta perjanjian terus terang. Sampai kapanpun kalau aku salah, sekalipun tidak ada yang lihat, tapi berterus teranglah dengan aku. Supaya aku tidak menjauh dari engkau dan berjarak dengan engkau. Bahkan jangan sampai aku sudah dilengos oleh engkau, aku tidak sadar. Inilah yang saya angkat. Dan saya pengen mempelai. Semuanya habis ini kita akan belajar bagaimana masuk dalam keintiman. Tapi kita beresin dulu, jangan kita berjarak dengan Tuhan. Yuk tutup mata kita. Next, yang tadi tolong. Bapak Ibu, jangan pernah berjarak tapi mendekat terus ke Tuhan. Get closer to God day by day. Closer and closer. Mari tutup mata kita.